di tahun 2020. Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing ke kalian tentang apa aja sih yang aku lakuin di tahun 2020. Keep on watching. Jadi di tahun 2020 kemarin, Corona merebak. Orang-orang pun juga jarang ada yang berpergian. Di awal tahun untungnya sempat traveling keliling ke Jawa Tengah dengan road trip. Nanti aku kasih detailnya ya buat kalian yang mau road trip di Jawa Tengah dengan rute-rute ala Grace. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini untuk mendukung channel aku. Setelah aku traveling waktu itu, aku fokus ngembangin bisnis aku yang ada di Makassar, yaitu bisnis florist. Nah, terus habis itu kan corona tuh di Februari di Cina, terus selanjutnya ada PSBB di Indonesia bulan Maret. Nah, waktu itu aku bener-bener nggak mikirin macem-macem, padahal aku punya rencana nikah di bulan Oktober 2020. Nah, sebenarnya acara nikahanku ini udah aku persiapin dari akhir 2019. Tapi sempet tuh sampai Februari benar-benar ngurus segalanya. Tapi di bulan Maret Corona dan benar-benar dari bulan Maret, April, Mei, Juni aku nggak ngelakuin apa-apa dalam preparation ini. Jadi kayak gimana ya? Regulasinya kayak apa dan ini bisa nggak ngadain nikah. Dulu kan masih susah banget nih ya. Setelah bulan Juni, nah bulan Julinya tuh udah agak longgar tuh. Nah bulan Juli aku mulai merencanakan lagi nih dan ngubah konsep tuh segalanya karena pandemi. Jadi kayak undangannya, ya kalian tahu sendiri kan ya, di Indonesia susah gitu ya buat private party. Jadi kayak undangannya ratusan, terus mesti diminimalisir jadi under 100. Itu under 100 itu bukan undangannya tapi jumlah orang. Jadi kayak aduh, siapa nih yang mesti dihilangin dari daftar nama aku. Nah terus habis itu aku juga ngubah konsep dari yang awalnya half standing party jadi semuanya tuh harus duduk karena supaya lebih aman aja kan, jadi orang-orang tuh nggak kemana-mana gitu loh lebihan. Nah terus setelah itu aku ngubah venue dan banyak lah. Itu aku bakal ngasih tips ke kalian ya tentang cara mengatur duit untuk nikah, terus segala hal tentang nikahan, konsep, terus gimana sih nikahan waktu pandemi. Aku sempet traveling ke Bali buat honeymoon, cuman aku nggak dokumentasiin karena ya kebanyakan aku cuma di hotel karena takut kan ya kemana-mana. Dan emang Bali sepi banget, maksudnya kayak sesedih itu, yang kayak Kuta yang biasanya rame, itu sepi banget, gila sih. Terus abis itu aku ngerencanain pindahanku, jadi bener-bener tahun 2020 itu aku pindahan 2 kali. Dari yang sebelumnya aku base in Makassar, terus aku pindah ke Jogja karena waktu itu aku rencanain nikah juga dan orang tua juga ada di Jogja kan. Nah sekalian gitu aku pindahan ke Jogja. Terus abis itu aku juga udah ngerencanain sama suamiku untuk ngikut dia. Nah dia kerja di Jakarta jadi aku pindah juga. Nah, untuk pindah-pindahinnya itu kan juga kayak jadi banyak mikir gitu loh, barang-barang banyak banget, bener-bener banyak declutter ya aku, maksudnya kayak
dari make up, dari skincare, baju-baju, belum barang-barang perintilan kecil-kecil. Benar-benar belajar yang namanya minimalis life, yang kayak Marie Kondo, bener kayak bukti nyatanya itu ada di situ, walaupun sebelumnya aku juga mulai nyoba ngejalanin. Nah terus sampai aku udah pindahan nih, aku pindah ke rumah baru sama suami aku, dan aku ngerencanain segala macem perintilan yang ada di rumah. Jadi kayak bulan Oktober nikah, Desember itu udah pindahan ke rumah. Jadi kayak apa sih basic barang yang harus ada di rumah. Jadi ya tahun 2020 itu buat aku tahun dimana aku banyak belajar tentang berbagai hal. Dari gimana, ya kan kalian tahu sendiri kayak tiap tahun tuh kayak biasanya kan punya goals, tahun ini aku harus gini, dan semua itu berhenti. Jadi kayak harus ada backup plan-nya. Terus yang kedua, aku juga belajar untuk hidup lebih minimalis. Yang ketiga, aku belajar untuk mengatur duit karena aku udah berkeluarga dan ya beda aja ya, kan biasanya cuma sendiri nih, terus sekarang berdua, jadi kayak ngaturnya dan gimana-gimananya itu juga jadi pelajaran tersendiri buat aku, soalnya hal baru kan. Nah terus juga belajar tentang renov rumah, terus beli barang buat di rumah itu harus dengan spek apa, dengan budget seperti ini. Jadi kayak ya tahun 2020 aku benar-benar belajar banyak hal. Nah, jadi itu apa yang aku lakuin di tahun 2020. See you on my next video. Thanks for watching.